Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa diberikan merasakan, mendengar dan melihat anugerah ciptaannya, yaitu keindahan alam yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kita sama-sama melestarikan dan merawat keindahan alam yang telah berguna bagi kita semua. Pada pagi ini saya akan membahas tentang pencemaran air yang sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya, dan juga mengenai lingkungan hidup. Dengan dimulai adanya pencemaran air, yaitu suatu keadaan di mana suatu penampungan air seperti air danau, sungai, lautan karena aktivitas manusia. Danau, air, lautan, dan sungai juga terpenting dalam siklus hidrologi dan juga siklus kehidupan manusia. Selain itu, air juga bisa mengalirkan sedimen dan polutan serta bermanfaat bagi kita semua. Pemanfaat terbesar danau, air, sungai, dan air laut yaitu ketika melakukan irigasi pertanian, baku air minum, dan juga pembuangan air limbah dan air hujan serta memanfaatkan objek wisata. Alhasil ada dua sumber langsung. Yang pertama ada sumber langsung, di mana sumber yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air tanpa adanya pengolahan, seperti limbah pabrik, fasilitas pabrik, kilang pabrik, dan lain-lain. Sedangkan sumber tidak langsung yaitu di mana sumber yang berasal dari bahan tercemar yang masuk ke badan air. Dan apabila badan air itu tercemar, maka terbentuk nutrisi tanaman, terus zat radioaktif, endapan panas, minyak bumi, dan zat kimia beracun. Dan juga dampak berbahaya atau negatif bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, penyakit pada manusia. Apabila manusia meminum atau mengonsumsi air yang tercemar akan mengakibatkan penyakit terburuk. Terus ada kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem juga akan merusaknya apabila ekosistem itu tidak terkendali atau tidak dijaga dengan baik. Gangguan pada rantai makanan, apabila ada racun yang masuk ke dalam konsumsi hewan laut yang sudah dimakan manusia akan menjadi keracunan. Dan contoh kasus dari adanya pencemaran lain yaitu pada 8 November 2019 ada Adriani dari Universitas IPB Perikanan dan Kelautan mengatakan bahwa adanya Sungai Ciliwung yang terkena pencemaran dikarenakan deterjen yang biasanya dipakai orang untuk mencuci, di mana itu deterjen berasal dari endapan sungai yang berubah jadi pembersih air ketika pada saat itu petugas sedang melakukan pembukaan pintu air untuk melakukan pembersihan. Dan juga itu mengurangi nitrat, fenol, kandungan-kandungan yang pada deterjen tersebut. Terus yang terakhir ada pencegahan. Pencegahan tersebut yang pertama, hemat air. Dikarenakan manusia tidak menyadari pemborosan itu ibaratnya menghabiskan uang, dan juga itu membuat perubahan besar dan juga bisa membuat perubahan kecil menjadi bahaya. Yang kedua, pembuangan limbah yang harus dilakukan secara masuk ke buangan air untuk mengurangi skala polusi air dalam skala besar, dan juga untuk irigasi pertanian untuk mengurangi jumlah kadar racun tersebut dengan menggunakan air limbah. Terakhir juga harus kita menggunakan produk ramah lingkungan atau seperti daur ulang. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengurangi jumlah tersebut dengan memakai produk ramah lingkungan yang tidak larut dalam polutan. Gitu. Dan contohnya misalnya daur ulang, recycle, itu kan berguna buat manusia supaya tidak terjadi adanya polutan, dapat menguranginya dari adanya bahan yang didaur ulang tersebut. Sekian pembahasan saya mengenai pencemaran air. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.